Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Marvel Evolution, Star by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2 sampai 3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh tempat maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Yihe pun mengatakan karena mereka sudah membuang cukup banyak waktu, mereka akan mulai dengan pelatihan khusus. Lagi pula Chujou terlalu lemah sekarang. Yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga Yihe kini melukai mata Chujou. Chujou yang menyadari matanya kini terbelah dan ditanamkan sesuatu seketika berteriak karena rasa sakitnya. Yihe yang berada di balik topeng pun meminta Chujou untuk tidak membuka matanya. Dirinya telah menanamkan energi yang disebut kekuatan kausal ke mata Chujou yang merupakan syarat yang diperlukan untuk mengembangkan mata sebab dan akibat. Mulai hari ini dan seterusnya, Chujou akan menjadi muridnya. Dirinya akan menganugerahkan kepada Chujou kekuatan yang disebut mata sebab akibat. Sebuah warisan unik milik dirinya. Chujou tidak akan mengecewakan dirinya. Mereka akan pahami kekuatan ini dengan benar. Chujou yang berangsur tenang pun mengerti ucapannya. Di samping itu, di luar alam kesadaran, Yihe pun kini nyatanya berada di depan Chujou dengan meminta Chujou untuk mencuci tangannya dengan tetesan air dari udara untuk menghilangkan darah. Menurut Yihe, dirinya sudah mentransfer mata sebab akibat yang telah dirinya konfigurasikan ke Chujou. Di dunia spiritual, dia juga dikaruniai energi kekuatan. Selain itu, kekuatan murni elemen es secara bertahap mengembangkan garis keturunan Chujou. Dan tubuhnya diperkuat dengan sel YH. Chujou seharusnya tumbuh dewasa dengan cepat dan seharusnya tidak memiliki banyak masalah dalam menanggung energi naga. Pada saat itu dirinya akhirnya bisa tenang dan bertindak melawan 9 keluarga yang telah melarikan diri ke ibu kota kuno Nandu. Kemudian kini berpindah ke lembaga penelitian BGI. Gongke dengan ekspresi kesalnya bertanya kepada Yihe, mengapa tiba-tiba ingin menemui gurunya? Yihe dengan ekspresi tidak enaknya ingin mengatakan sesuatu namun dipotong oleh Gongke yang sudah sangat kesal dan menyebut Yihe sangat berani menunjukkan wajahnya di sini. Sebagai murid kesayangannya, Yihe berjanji akan sering mengunjungi dirinya. Setelah mempelajari keahliannya dari dirinya, Yihe seketika kabur. Yihe bahkan tidak melakukan panggilan video. Meninggalkan dirinya sendirian di ruangan kecil ini sungguh menjijikan. Apakah Yihe tahu bahwa dirinya hampir mati dalam pertempuran Huadu seminggu yang lalu? Yihe pun mengatakan bahwa dirinya tahu sedang terburu-buru, tapi Yihe meminta Gongke untuk tidak tergesa-gesa. Dirinya membawakan Gongke hadiah. Ini adalah action figure gadis penyihir berlapis emas edisi terbatas. Gongke yang marah-marah seketika melunak saat mendapat hadiah ini serta mengatakan, karena mengingat betapa setianya Yihe, dirinya akan memaafkan Yihe. Gongke pun bertanya apa yang membawa Yihe ke sini kali ini. Yihe mengatakan bahwa dirinya akan segera mencapai tingkat Suwanwu dan dirinya mengingat bagian kedua dari Killing Heart Body Sutra.
Gongke seketika kaget mendengar Yihe yang akan mencapai Suwanwu Martial Artist. Yihe telah mencapai puncak alam master bela diri agung. Dalam pikiran Gongke, anak ini baru belajar bela diri di Huadu selama lebih dari setengah tahun. Hanya dalam setengah tahun Yihe telah berubah dari martial disciple menjadi seniman bela diri Suwanwu. Sedangkan dalam pikiran Yihe, apakah dirinya berhasil menerobos atau tidak itu bukanlah masalah. Lagi pula dirinya sudah membunuh dua ahli terbaik di planet ini. Saat ini yang ingin dirinya lakukan hanyalah memanfaatkan waktu yang dirinya habiskan di Huadu untuk segera menembus level Grandmaster. Sehingga dirinya bisa memahami ranah bela diri unik dirinya sendiri. Lalu Gongke mengatakan dengan tawanya bahwa Yihe benar-benar layak menjadi muridnya. Yihe hanya sedikit kurang terampil daripada dirinya dulu. Dirinya mengerti karena Yihe begitu bersemangat untuk belajar, maka dirinya akan menyampaikan ilmunya kepada Yihe. Maka dari itu pelajarilah semua yang Yihe butuhkan. Izinkan dirinya terlebih dahulu mengulas poin-poin penting dari sebelumnya. Periode dari murid bela diri menjadi seniman bela diri adalah waktu untuk mengumpulkan dan memperkuat dasar yang diletakkan untuk kesehatan. Setelah mencapai tingkat seorang seniman bela diri, seseorang dapat membangkitkan kekuatan spiritual dan secara halus memperkuat diri dengan melakukan introspeksi meridian dan titik akupuntur. Selama transisi dari seorang seniman bela diri menjadi bela diri Suwanwu, seseorang melatih tubuh dan pikirannya secara bersamaan. Setelah mencapai alam prajurit Suwanwu, seseorang mencapai kesempurnaan harmoni antara pikiran dan tubuh. Ini sebenarnya adalah persiapan untuk mencapai tingkat Grandmaster. Karena hanya dengan mencapai kesatuan roh dan tubuh, tanpa perbedaan antara diri sendiri dan orang lain, seseorang dapat memperluas ranah spiritual ke dalam realitas. Ini juga mengapa alam seni bela diri adalah tanda pribadi seorang Grandmaster. Sampai batas tertentu, seniman bela diri Suwanwu tidak dapat dianggap sebagai alam terpisah. Karena itu hanyalah tahap transisi dari tingkat Grandmaster. Hanya saja terlalu banyak seniman bela diri yang terjebak dalam periode transisi ini. Dan mereka tidak mampu mengambil langkah kesatuan jiwa dan raga sepanjang hidup mereka. Mereka tidak bisa mencapai level Grandmaster, dan mereka tidak mau bergaul dengan master bela diri junior dan senior. Jadi, mereka bergabung dan menemukan seorang sarjana untuk mendirikan ranah seniman bela diri Suwanwu. Hanya dengan mendengar nama Yihes saja, Yihes seharusnya sudah tahu betapa tidak lazimnya alam ini. Dalam pikiran Yihe, sesungguhnya sistem murid bela diri, seniman bela diri, master bela diri, Grandmaster bela diri dan akhirnya Grandmaster sangat mudah diucapkan. Namun kalimat prajurit Suwanwu di tengah terasa sangat tiba-tiba. Ternyata kalimat itu ditambahkan kemudian. Adapun urusan di dalam dunia akademis sebaiknya tutup mulut jika mereka mencoba mencari tahu. Yihe pun penasaran, apakah semuanya berjalan baik dengan klonnya di bagian lain. Gongke yang melihat Yihe nampak diam termenung, seketika memarahinya dan meminta Yihe untuk tidak teralihkan. Dirinya sudah menyiapkan pakaian guru ini selama bertahun-tahun dan akhirnya berguna. Apakah Yihe tidak menghormati gurunya? Kemudian berpindah ke ruang latihan Dragon Blood Society. Yihe yang berada di balik topeng pun meminta Chu Zhao untuk memfokuskan pikirannya pada matanya. Kendalikan energi yin di dalam tubuh Chu Zhao dan arahkan ke pupil mata Chu Zhao. Chu Zhao pun mengerti dan mencoba menerapkannya hingga perlahan Chu Zhao membuka matanya. Melihat hal ini Yihe mengucapkan selamat. Chu Zhao berhasil membuka pupil matanya. Lalu Yihe pun meminta Chu Zhao untuk mencoba mata barunya dan bagaimana rasanya. Segera Chu Zhao menggunakan mata barunya hingga mampu melihat ke depan dengan jarak yang sangat jauh. Dalam pikiran Chu Zhao, mata ini dapat dengan mudah mengunci serangga terbang sekecil butir beras dari jarak ratusan meter. Jalur terbangnya terlihat jelas dan dengan bantuan penglihatan dinamisnya yang kuat.
Mata ini bahkan dapat memprediksi kemana serangga terbang dan akan terbang kemana selanjutnya. Chu Xiao mengatakan bahwa dirinya merasa sangat takjub. Dalam pertempuran dengan mata seperti itu, setiap gerakan lawan akan terungkap. Lebih jauh lagi dikombinasikan dengan kemampuan analitis Sharingan. Mata ini dapat dengan cepat mengungkap kelemahan musuh. Dengan berkah mata ini, dirinya yakin bisa menyelesaikan masa lalunya dalam 3 menit. Yi He pun bertanya apakah Chu Zhao puas hanya dengan sedikit kemajuan. Chu Zhao bahkan belum mengunci sepersepuluh kekuatan mata ini. Mata ini tidak hanya meningkatkan kemampuan visual Chu Zhao, tetapi juga membangun ilusi dan melemparkan ilusi. Mereka juga dapat menciptakan gambar ilahi kolosal menggunakan kekuatannya. Chu Zhao bahkan mungkin kehilangan penglihatan dan akhirnya menjadi buta karena menggunakan mata ini. Sampai Chu Zhao membuka kekuatan pamungkasnya dan dapat mengendalikan sepenuhnya. Dan nyatanya tiba-tiba Chu Zhao yang terus mengaktifkan matanya berteriak kesakitan. Rasanya bola matanya mau keluar. Yi He mengatakan bahwa dirinya istimewa dan teknik matanya jauh lebih unggul dari Chu Zhao. Pada level Chu Zhao saat ini, Chu Zhao bahkan tidak bisa menatap mata dirinya secara langsung. Jika Chu Zhao ingin mengejar ketertinggalan, latihan yang akan datang akan sangat berat. Chu Zhao pun mengatakan bahwa dirinya tidak sabar lagi untuk menjalani latihannya. Lalu beberapa jam kemudian, Chu Zhao mengatakan bahwa dirinya belum pernah mengalami latihan seintens ini sebelumnya. Kepala dan matanya berdenyut-denyut kesakitan, tetapi masih terlalu dini. Dirinya tidak bisa menyerah sekarang. Yi He mengatakan bahwa kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam semalam. Yi He pun meminta Chu Zhao untuk tidak memaksakan diri terlalu keras dan istirahatlah yang secukupnya. Yi He juga meminta Chu Zhao untuk membuka koper ini dan lihat isi dalamnya. Dengan rasa penasaran, Chu Zhao segera membukanya hingga mendapati sebuah slime di dalamnya. Melihat hal ini, Chu Zhao nampak kaget dan bersiap menyerang, namun Yi He meminta Chu Zhao untuk tidak khawatir, ini sel Ye. Makhluk yang diciptakan oleh organisasi monster ini bukanlah monster. Sel Ye ini pun memperkenalkan diri sebagai Ave. Chu Zhao yang melihat Ave pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa benda ini terlihat seperti Yi He. Ave pun kini seketika mendekat dan melekat di badan Chu Zhao. Yi He yang berada di balik topeng pun meminta Chu Zhao untuk santai dan terima Ave. Hingga Ave kini berubah menjadi armor di tubuh Chu Zhao. Chu Zhao menilai bahwa perasaan ini seperti aliran energi kehidupan murni yang mengalir ke dalam tubuhnya. Kelelahan dan rasa sakit langsung hilang dan dirinya merasa penglihatan miliknya membaik secara signifikan. Yi He yang melihat reaksi Chu Zhao pun menyebut ini sangat bagus dan meminta Chu Zhao untuk melanjutkan latihannya. Lalu kini berpindah ke kota kekaisaran, ibu kota selatan kuno. Di dalam kota kekaisaran di aula tengah rumah leluhur keluarga kerajaan Chu. Seseorang kini nampak marah dan menyebut ini provokasi terhadap keluarga kerajaan Chu. Chu Fengqi, seorang seniman bela diri Xuanwu yang terhormat, pergi ke Universitas Huadu dan masih tidak sadarkan diri di rumah sakit. Ini berarti seorang ahli tingkat Grandmaster pasti telah turun tangan. Ini adalah deklarasi perang mereka terhadap keluarga kerajaannya. Orang lain pun mengatakan bahwa pengumuman dari Universitas Huadu mengatakan bahwa presiden dari Dragon Blood Society bertanggung jawab. Presidennya juga mengakuinya sendiri. Lalu, seorang perwakilan tokoh faksi radikal dan tetua klan yaitu Chu Chengming bertanya apakah mereka benar-benar percaya omong kosong ini. Dragon Blood Society hanyalah organisasi yang dibuat oleh mahasiswa baru. Bagaimana mungkin Chu Fengqi bisa kalah di sana? Pria tua pun mengatakan bahwa pemimpin mereka hanyalah seorang master bela diri. Chu Fengqi mungkin bisa melemparkannya dari langit dengan lambaian tangannya. Lalu pria tua lain yang bernama Chu Baozhen, yang merupakan seorang tetua klan dan perwakilan faksi konservatif membenarkan hal itu. Dragon Blood Society yang disebut-sebut itu tidak lebih dari kedok yang dibentuk oleh Universitas Huadu.
bahkan menggunakan alasan seorang master bela diri besar yang memukuli seorang seniman bela diri Suwanwu hingga masuk rumah sakit adalah upaya yang disengaja untuk mempermalukan keluarga Chu. Chu Chengming pun kini yakin pasti ulah Dragon Sparrow negara Xia yang berada di belakang Huadu, yang telah memperhatikan konsolidasi kekuasaan keluarga kerajaan mereka baru-baru ini dan mengeluarkan peringatan ini. Dengan ini Dragon Sparrow telah bergerak. Chu Chengming mengatakan kepada orang yang hadir bahwa perang telah dimulai. Mereka tidak bisa lagi hanya duduk diam dan menunggu dihancurkan. Segera hubungi 8 keluarga kerajaan lainnya dan bersiaplah untuk melancarkan serangan ke utara. Chu Baozhen tidak setuju dengan hal ini dan mengatakan bahwa itu terlalu gegabah. Negara Xia sekarang dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat dan tidak dapat menahan badai besar apapun. Kekuatan nasional mereka telah sangat berkurang karena hilangnya kontak dengan pasukan tempur utama mereka. Dan rencana pemulihan negara Xia tidak mampu menanggung perselisihan internal sekarang. Selain itu, keluarga kerajaan tidak punya alasan untuk mengirim pasukan. Mengirim pasukan secara gegabah hanya akan mengasingkan rakyat. Dan bahkan jika mereka berhasil, negara tidak akan damai. Chu Chengming mengatakan ini bodoh, musuh sudah bergerak. Jika mereka tidak mengambil inisiatif, mereka hanya akan menjadi ikan di atas balok pemotong yang menunggu untuk disembelih. Adapun yang disebut kehendak rakyat itu benar-benar konyol. Keluarga kerajaan mereka adalah yang terpilih. Mengapa mereka harus peduli dengan perasaan rakyat jelata? Siapapun yang berani memberontak dan dibunuh. Chu Chengming menegaskan bunuh 10.000, 100.000, 1 juta, bahkan 10 juta. Sampai semua orang tunduk. Chu Baozhen pun bertanya apakah menurut Chu Chengming mereka hidup di era apa. Chu Chengming mengubur masa depan bangsa. Lalu kini Chu Hongtang yang merupakan kepala keluarga pun meminta mereka mencukupkan hal ini. Dragon Sparrow memang baru-baru ini mulai berkonflik dengan pasukan kerajaan mereka, tetapi sekarang bukan waktunya untuk mengerahkan pasukan. Chu Baozhen benar, mereka perlu memberi negara Xia waktu untuk memulihkan diri. Selain itu, dalam 2 bulan akan menjadi peringatan 60 tahun upacara suksesi garis naga dari 9 keluarga kerajaan. Masalah ini tidak dapat ditunda, mereka akan bicarakan semuanya setelah itu. Mendengar hal ini, Chu Chengming pun nampak tidak terima. Dalam pikirannya, orang tua ini telah berulang kali menggagalkan rencana besar keluarga kerajaannya untuk menyatukan dunia untuk semua zaman. Tampaknya tanpa menyingkirkan Chu Hongtang, keluarga kerajaan miliknya tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Chu Hongtang pantas untuk mati. Kemudian kini berpindah di luar tembok kota kekaisaran. Afei yang menyusup ke sini mengatakan bahwa kota kekaisaran ini benar-benar menolak makhluk tanpa darah kerajaan. Dirinya sama sekali tidak bisa menyusup ke dalamnya. Sepertinya dirinya harus melaporkan ini kepada tuannya. Dirinya harap tuannya tidak akan membenci dirinya. Lalu Afei yang mencoba terhubung dengan Yihe. Seketika Yihe menyebut Afei bodoh. Kalau tidak bisa masuk tanpa darah kerajaan, maka dapatkan darah kerajaan. Bukankah Afei punya kemampuan untuk mengkloning organisme? Saatnya membiarkan Dr. Matt meningkatkan kemampuan otak Afei. Kalau tidak, Afei tidak akan mampu menangani tugas-tugas yang sedikit kompleks sekalipun. Menemukan anggota keluarga kerajaan di Gunandu cukup mudah, cukup pergi ke tempat hiburan terbesar di daerah itu. Karena semua anak orang kaya dan pewaris kedua berkumpul di sana. Namun melihat respon Afei yang telat, Yihe meminta Afei melupakan hal ini. Dirinya akan pergi sendirian. Lalu kini berpindah ke Jinma Club. Orang-orang pun kini mulai berkumpul menikmati hiburan malam di sini. Lalu kini bergeser ke kantor pengawas. Pengawas pun kini memberitahu anggotanya yang bernama Xiaoqi bahwa jika Xiaoqi ingin maju lebih jauh dalam karirnya, Xiaoqi perlu lebih bijaksana. Xiaoqi mengatakan bahwa dirinya tidak mengerti maksud pengawas. Pengawas pun bertanya soal Xiaoqi yang tidak mengerti. Jika demikian, izinkan dirinya mengajari Xiaoqi dengan benar. Di saat yang sama, Yihe datang di tengah-tengah mereka dan meminta maaf karena mengganggu mereka. Pengawas pun nampak kaget dengan kehadiran Yihe.
dan bertanya siapakah Yihe serta bertanya bagaimana Yihe bisa masuk. Yihe yang mengaktifkan tekniknya pun meminta mereka untuk diam dan jangan terlalu gugup. Dirinya ke sini hanya untuk kunjungan penyamaran. Sebagai manajer, Xiaoqi harus memiliki daftar semua VIP tingkat tinggi yang masuk dan keluar klub malam ini. Dan beritahu dirinya informasi pribadi dan nomor kamar anggota kerajaan peringkat tertinggi. Dan sebagai seorang nyonya, pengawas pasti tahu banyak gosip dan rahasia tentang keluarga kerajaan. Maka dari itu ceritakan kepada dirinya. Di samping itu, seseorang kini datang dan pelayan mengatakan bahwa Tuan Muda Liu datang. Pelayan ini pun bertanya mengapa mereka semua berdiri di sana. Maka berilah jalan untuk Tuan Muda Liu. Di saat Tuan Muda Liu menatap mereka semua, orang-orang ini pun hanya bisa tertunduk. Salah seorang dari mereka berbisik kepada rekannya bahwa sejak kelompok bangsawan dari Huadu datang, tuan-tuan muda dari keluarga lokal mereka di Nandu harus menjilat mereka seperti cucu. Rekannya pun meminta temannya untuk berhenti mengeluh. Bagaimana mungkin ibu kota selatan bisa dibandingkan dengan keluarga kekaisaran? Begitu bangsawan Huadu pergi, tempat ini akan menjadi milik mereka untuk menentukan segalanya. Lalu Tuan Muda Liu mengatakan bahwa tampaknya pendidikan keluarga terkemuka di Nanto kuno cukup baik, tentu lebih baik untuk lebih tradisional. Tidak seperti Huado yang telah berkembang begitu cepat sehingga telah melupakan banyak aturan dan tidak tahu siapa tuan dan siapa pelayan. Mendengar hal ini kembali seseorang berbisik bahwa dirinya mendengar dari para tetua bahwa konflik antara Dragon Sparrow dan keluarga kerajaan semakin serius dan telah mencapai titik kritis setelah pertempuran Huadu. Rekannya pun membenarkan hal itu meskipun sudah waktunya untuk berpihak. Para tetua dirinya menasihati dirinya untuk tidak menjadi orang pertama yang berbicara, tetapi untuk mengamati bagaimana kekacauan ini berkembang sebelum mengambil keputusan. Lagi pula ini adalah perusahaan berusia seabad yang melibatkan terlalu banyak orang. Tidak dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mempertaruhkan semuanya. Lalu kini Tuan Muda Liu bertanya apa saja hal-hal menyenangkan yang dapat dilakukan di ibu kota Nandu. Orang ini seketika mengatakan bahwa Nandu kuno tidak dapat dibandingkan dengan kota metropolitan Huadu yang ramai. Tetapi gadis-gadis di sini benar-benar menakjubkan. Haruskah mereka membiarkan Tuan Muda Liu melihatnya nanti? Tuan Muda Liu pun bertanya soal wanita ini. Dirinya dengar bahwa seniman bela diri muda nomor 1 di ibu kota selatan kuno mereka adalah seorang gadis. Orang ini pun mengatakan bahwa nama wanita itu adalah Tanya. Dirinya dengar dia lulus dari Universitas Kekaisaran tahun ini dan resmi bergabung dengan Dragon Sparrow. Orang ini pun bertanya apakah Tuan Muda Liu punya perasaan pada Tanya. Tuan Muda Liu pun bertanya mengenai pendapat orang ini dan panggil dia. Orang ini pun mengatakan bahwa mereka tidak berani menyentuh orang-orang dari Dragon Sparrow negara Sia. Tuan Muda Liu bertanya apakah anggota keluarga orang ini semuanya menunggu untuk memihak. Orang ini pun bertanya ada apa dengan semua pembicaraan tentang berpihak ini. Mereka mungkin berada di pihak mana? Tuan Muda Liu yang bersiap mengayunkan botol minumnya pun bertanya apakah masih berpura-pura merahasiakannya. Hingga orang ini menerima pukulan botol dari Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu meminta mereka semua perlu mengingat ini. Negara Sia adalah negara Sia dari keluarga kerajaan. Ini bukan negara Sia dari Dragon Sparrow. Apalagi negara Sia dari mereka semua yang hanya rakyat biasa. Keluarga mereka dari ibu kota kuno sekarang paling dekat dengan keluarga kerajaan pada jarak sedekat itu. Mereka berani duduk diam dan menonton. Tidakkah mereka takut dieksekusi bersama seluruh keluarganya? Tuan Muda Liu meminta orang ini untuk kembali dan beritahu keluarganya bahwa keluarga kerajaan akan memberinya jawaban besok. Sungguh mengecewakan orang-orang dari kota kecil sangat tidak tahu apa-apa. Lalu di saat Tuan Muda Liu hendak masuk ke sebuah ruangan, seorang pengawal menghalangi jalannya. Tuan Muda Liu pun bertanya apa yang pengawal lakukan di sini. Sudah dirinya bilang jangan biarkan pengawal masuk atau ada yang salah. Dan secara tiba-tiba tubuh pengawal ini terbelah dan Yihe keluar dari sana. Tuan Muda Liu yang kaget pun bertanya bagaimana bisa monster masuk ke sini.
Salah seorang dari mereka meminta seseorang untuk segera menekan alarmnya. Namun Yihe tidak membiarkan hal itu terjadi dan membunuh orang ini dengan meledakkan tubuhnya. Pemandangan dan darah yang ada di mana-mana membuat orang-orang seketika berteriak meminta tolong dan memohon ampun kepada Yihe. Yihe yang tersenyum pun meminta mereka untuk tidak terburu-buru. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 sampai 3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.